Slices and hookers, balik lagi kita di sini Power Golf, kita mau coba driving pakai utilities sama woods. Nah masalahnya kan gua nggak bisa nih, jadi gua mau coba nanti ketemu sama Kobob, kita lesson bareng buat ngebahas gimana caranya mukul driver, mukul woods, mukul hybrid, pokoknya stick-stick yang bukan iron deh. Itu karena gua lemahnya di situ. Jadi gua mau nyoba. Rasain yuk. Lu tadi habis ngapain di WC? Aduh deh. Oke, nih, tuh, jadi hari ini gue mau nanya-nanya khusus ke lu tentang wood, hybrid, sama driver. Pokoknya stick-stick yang bukan iron lah. Karena iron sama wedge kita dari episode 1 sampai episode 5 kemarin udah diajarin. Tapi sekarang yang gue lagi punya masalah itu tuh adanya di hybrid ke atas. Sebenarnya iron panjang malah justru ya, gue lebih bisa kepukul iron panjang dibanding hybrid. Wood, oke lah, different story, different animal. Driver apalagi, ngaco driver gue. Oke. Jadi mungkin sekalian lu bisa kasih contoh ke gue, sekaligus kita bisa kasih contoh ke penonton untuk gimana caranya mukul driver, mukul hybrid, mukul wood, gitu kali ya. Biar seru. Boleh. Oke, yuk. Jadi tanpa ditunda-tunda lesson hookers, kita akan masuk ke lesson hari ini. Kobob, silakan take over. Oke. Untuk stick-stick panjang ya, hybrid, wood. Kita nggak ngomong fitting dulu ya. Cuman kalau misalnya hybrid dan wood itu, perhatian pertama yang kita cek itu kan ball position. Terkadang kita terlalu menyamakan posisi hybrid sama 7 iron sama-sama di tengah. Atau bisa jadi kalau misalnya stance kakinya terlalu lurus kayak gini. Meanwhile pinggang kalian kurang mensupport lah posisi ini. Untuk ball position kita bahas pakai dummy dulu deh. Kita pakai 4 bola. Kalau nggak salah ini dulu cara Tiger Woods ya. Let's say ini ada 4 bola di sini. Bola paling kanan itu mewakili posisi 7, 8, 9 pitching. 7 bisa posisi 1, posisi 2. Cuman kurang lebih seperti ini lah. Bola paling kanan kita taruh di tengah-tengah kaki kayak gini. Maaf. Nah. Untuk kita ngomong posisi nomor 5, nomor 6, 7 juga boleh. Posisi bola nomor 2. Jadi sedikit lebih ke kiri. Untuk masuk hybrid, wood, boleh di sini. Untuk driver, jatuhnya kurang lebih di tumit. Kenapa? Semakin kiri posisi bolanya, hit up-nya lebih gampang tanpa kita harus maksa. Kobob, question. Kalau di sini Nggak nyampe ke bola. Mungkin bisa kalau tee-nya ekstra tinggi. oh, Cuman kan kalau nggak salah ya, gue nggak pernah terlalu merhatiin. Cuman katanya panjang tee itu ada hitungannya maksimalnya. sendiri ya? Nah, ada rule-nya juga. tapi apa namanya? Kalau lu bilang ini tadi buat supaya hit up, ya. Ini kan berarti makin ke kiri makin hit up. Itu berarti apakah gue bisa menyimpulkan makin ke kiri launch-nya makin tinggi? Bisa. Kalau titiknya pas. Terlalu kiri kan jadi topping, Ya, nggak dapat launch. ya. Cuma kalau misalnya titik kirinya pas sesuai, akan lebih tinggi. Artinya kalau misalnya gue coba iron 7 dengan posisi bola sedikit lebih ke kiri, harusnya secara teori dia akan lebih launch angle lebih tinggi. Bolanya lebih tinggi sama impact-nya lebih clean.
nggak default. Yes. Nggak default. Karena dia lebih maju daripada Low point. ya. Yes. Oh. Correct. Oke. Betul. Oke. Nah, tadi kan kita ngomong ball position. Terus ngomong Ah. posisi kaki yang nyaman. Ah, Setiap orang kan beda-beda. ah, Kita mau ngecek satu-satu, kapasitas pinggang susah. ah, Lebih baik cari nyamannya si badan. ah. Paling gampang. Tadi kan kita udah bahas grip, Ya, posture, ya. ya kan? Sekarang kita apply. Selection Hookers kalau belum nonton, lihat di sini ya, ada playlistnya. Nih, Nah. tinggal klik di sini. Nah, kalau itu setelah stance-nya semua udah dapet, posture-nya udah bagus, kita pengen ngayun 5-10 kali. Gue kasih contoh 5 deh. Di saat kita ngayun, let's say dengan posisi yang semula gue bilang kaku tuh ya, lurus-lurus kayak angka 11. Dari posisi ini kita ayun aja 5 kali. 1, 2. Kan pasti swing pertama rasanya nggak jelas. Habis swing kelima posisi kaki pasti mulai berubah. Entah dia jadi lebih lebar, lebih kecil, kaki kanan lebih kebuka atau kaki kiri yang lebih kebuka. Posisi-posisi itu yang kita coba apply pas kita lagi ngayun beneran. Pada saat terakhir selesai 5 pukulan Yes. itu. Jadi kalau misalnya awal start gue begini, pukul 5 kali, akhirnya begini. Inilah posisi gue. Oh, karena secara nggak sadar badan kita pasti Nyari posisi yang paling enak. buat Iya kita. benar. Gitu. Jadi nggak semua orang harus berada di posisi ini, sebaliknya nggak semua orang harus berada di posisi kaki kebuka. Oke, drill yang cukup menarik. Kita tes. Boleh, Boleh. tes ya. Nih, gue Bawa caveat position dulu. disclaimer dulu nih, disclaimer. Hybrid gue sampah. Jadi kalau ntar gue topping, grounded, apapun itu, atau nancep ke sini, atau terbang sih ke sana, mohon maklum. Oke, kalau ngomong ball position oke. Berarti di sini dong. Oke. Gue coba ayun biasa apa gimana? Coba biasa. Oke. Nah, cuman satu sisi itu kan oke tuh. Cuman agak Ya. sedikit Iya, steep. Ya. Sedangkan ball position udah di kiri. iya. Nah, Kalau kita lihat sini launch-nya 20 ya, jauh lebih, maksudnya lebih rendah daripada, nggak jauh sih, tapi lebih rendah daripada hybrid pada umumnya. Apa enggak? nggak juga. Ya, kasar kata gampangnya kita ngeliat loft-nya berapa? Ini ya hybrid 4, loft 22. 22 ya. 20 masih oke lah. Oh, oke. Jadi masalahnya di Stance. Tadi yang gue bahas kakinya kayak terlalu kekunci. Coba deh. Ayun 5 kali, kakinya geser-geser. Boleh singkirin dulu deh. 1 2 3 4 5. Kaki kiri kan jadi sedikit ngebuka kan? Nggak banyak sih, iya, nggak banyak sih. tapi sedikit lebih. Maaf ya, Tadi masih di lihat sini. pakai kaki. Agak gini nih jadi nih. Iya, benar, agak begini nih, membuka Nah. begini. Oh. Oh, Dan berarti dia nggak bergerak lebih dari situ kan? berarti stance itu nggak harus nutup begini ya? Nggak. Begini pun bisa gitu ya? Iya. Ah, ya berarti ini kan cuma beda berapa mili doang nih. Iya, tipis. Tapi itu ngaruh banget buat kita yang pinggangnya kaku. Oke. Coba aja. Hybrid di sini berarti ya? Rasanya buat feel Ah. swingnya sama persis kayak tadi waktu lagi praktis swing. Tidak lebih kencang, tidak lebih pelan. Oh, oke. Oke. Ngasal. Ya. Wah. Topik. Oke. Kecilin sedikit dari itu. Nah. Terus jangan lupa pegangan relax. Relax. Kadang kita kalau misalnya pakai stick panjang pengen mukul makin kenceng. Akhirnya gripnya kenceng banget. Rilisnya hilang. Calm. And go long. Curve-nya berkurang kan? Ya. Nah itu yang kita mau cari, jadi fade bukan slice.
Dan waktu ngayun pun kakinya juga lebih bisa napak, kerja sama, iya, bener. Lebih napak. nggak ngelawan. Iya benar. Kan sering kali yang bikin bingung itu pas kita lagi ngayun. Ini tahu nih gue mau ngayun kayak gini, cuman kenapa kok rasanya kayak Iya benar. Jadi lebih stabil sih ya katanya. Nah, kalau posisi kaki Gue mau nyaman, nanya deh, sebentar deh. Sorry maaf, gue putus sebentar. Gue mau nanya kok. Berarti posisi hybrid, posisi iron, posisi wedge kakinya, stance-nya, lebar ininya itu beda-beda dong. beda tapi nggak akan jauh beda sih. Akan ada sedikit perbedaan. Driver makin sedikit lebar, yang pitching nggak mungkin lebar-lebar banget. Cuman kan itu disebabkan oleh kita sendiri pasti sadar dong, pitching kita nggak ngejar 200 meter. Oh isi. Ya kan? Oke. Kalau misalnya kita lebih cari kontrol, pasti kakinya akan kecil. Kalau misalnya kita cari power, akan sedikit lebih lebar. Oke. Jadi terserah enaknya badan aja gitu. Nyamannya ya. badan. Nyamannya badan ya. Oke. Plus, kalau seandainya posisi kaki enak, gerakan kakinya enak, tangan disuruh relax juga bisa. Karena kita tahu waktu ngayun, tingkat keberhasilan akan jadi sedikit lebih tinggi karena kaki bisa bantu adjust. Ground reaction force. Yes. Coba lagi ya, sekali lagi. Gue punya pertanyaan yang pasti seluruh golfer akan nanya. Boleh gue geber? Boleh, kalau pegangannya bisa tetap kendor. Oke. Nah, bisa dibilang kalau misalnya tadi pegangannya lumayan kenceng kan? Bahkan kenceng banget. Pada saat Untuk tahu limit kita mau ngayun seberapa kenceng, kan tetap harus jaga balance, kaki tetap harus bisa kerja dengan baik. ya, Si ayun 5 kali tadi, ya. ayun sekuat tenaga. Sekuat tenaga. Nanti akan calibrate sendiri. Ya kan pertama pasti badannya goyang banget, nggak jelas nih. Kebayang kan powernya jadinya kayak ketemu suatu batasan di mana gue nggak bisa ngayun lebih kenceng dari ini kalau nggak badan gue goyang. Iya, bener. Use that limit. Anything more, you lose your balance. Oh. Nggak bisa sih. Gua Belum dapat. berasa banget pada saat begini mau turun. Ya. Nggak bisa. Belum bisa berarti. Belum cukup umur. Experience. Experience beda sama Coach Bobby. Plus, untuk jadi catatan, itu kan suatu informasi kalau kita mau geber. Ya. Di lapangan kita nggak mungkin geber karena kita pasti sibuk mikirin bola gue lurus ke pin atau enggak. Jadi, kalau kita mau latihan geber-geberan di driving range, nambahin jarak, boleh. Tapi tidak akan applicable di lapangan. Pasti kita akan pusing duluan. Daripada niatan mau geber, abis itu sampai bola ragu, gripnya kan jadi makin kenceng. Iya. Arahnya jadi nggak jelas. Potensi bola hilang malah tinggi. 70% power disarankan. 60 sampai 70. Jaraknya udah cukup dapat kok. Oke. Yang penting lurus aja dulu. Yes. Oke. Hybrid udah. Dah. Wood. Gas. Oke, tadi kan hybrid udah nih kok. Boleh nggak gue coba terapin di yang tadi lo ajarin ke gue di Wood? Boleh? Kurang lebih sama nggak? Sama. Oke. Kita pengen memberlakukan swing itu rasanya setiap stick sama. Oke. Berarti cuma tinggal ball Ball positionnya position. aja. Sama posisi kaki tadi, itu mulai terlalu ketutup. Yes. Ingat ya, 60 sampai 70% powernya. Nah itu tuh sebenarnya impactnya menurut gue enak. Tapi terus Tapi agak nge-slice. curve-nya nge-slice. Kakinya agak kelebaran. Ini benerinnya mau sekarang atau di konten berikutnya? Sekarang juga nggak apa-apa. Kita ini dulu ya. Mungkin ini soalnya ini akan jadi topik yang panjang juga. Jadi mungkin kita kasih sedikit caranya aja. Tapi tentu aja nantinya kita akan bahas lebih panjang di
section sendiri. Oke? Oke? Oke. Ya sebelumnya gue mau nanya nih kok. Tadi lu bilang kan feelingnya tuh sama. Karena hybrid ya. Maksudnya tuh feelingnya sama tuh jadi Iron pun juga sama gitu, feelingnya sama. Swingnya sama. Boleh dicontohin nggak? Swing yang sama itu gambaran besar yang tadi 5 swing itu. 5 swing kosong tadi. Oh, Gue kasih contoh aja ya, kalau misalnya kita ngomong swing sama, kalau ball positionnya sama, defaultnya akan sama. ya. Biasanya ini pakai U3, bola taruh tengah, swingnya sama. Pasti kan ada suara defaultnya tuh, ya kan? Ya, benar tadi ada ada suara default itu. Nah, cuman repotnya kalau kita ngomong U3 default seperti itu, bolanya nggak mau terbang. Makanya tadi flat banget. Yes. Itu yang orang bilang stinger. Oh. Jadi sebisa mungkin kita nggak ngotak-atik swing kebanyakan. Lebih kayak kalau gue pengen bolanya rendah, ball positionnya aja di adjust. Oh. Kayak U3 taruh tengah, bola udah rendah. Oh. Cuma kalau misalnya mau ada launch dikit, yang tadi posisi bola 1, 2, 3. Swing sama, bunyi defaultnya akan berkurang. Wow. Gitu. Bolanya jadi lebih tinggi. Perbedaannya di sini. Launch 3 derajat sama launch 11 derajat. Slicer Hookers, mohon maaf ya, ini 214 ini. Jangan ngeliat jarak. Ini jarak driver gua. Beda konsep. Jarak butit dikit gini. Ini contoh orang yang main golf pakai tuntutan hidup soalnya. Kan sering gue bilang, lo bisa mukul 300, kenapa nggak 350? Nggak mau. Ntar nggak baik. Lo bisa mukul 200, kenapa nggak 250? Iya. Sebenarnya bisa sampai 350, cuma gue malas nge-gymnya. Oke, jadi feel-nya sama aja kayak Iron dengan swing yang tadi, stance-nya begini. Gitu. 5 kali deh. Gue pengen coba 5 kali. Satu, 2, 3, 4, 5. Kan gripnya rasanya relax tuh, Iya. nggak maksa. Feel-nya sama persis kayak gitu. Kan power 60%-an kan? Iya. 62,19 lah. Kayak 17 deh. 62,17. Kagak serius gaji. Kayak sedikit grounded deh. Agak grounded, yes. Sedikit tapi. BTW, Heeh. ball position di kiri, Uh-uh. kalau memang rasanya jadi kayak mau topping, biarin topping. Oh, biarin aja. Biarin topping. Kalau Oh. misalnya memang beneran topping tuh berarti bolanya terlalu ke kiri. Oh, oke. Geser ke kanan dikit nanti. Oke. Nggak beneran jadi topping soalnya. Oh. Cuma gara-gara di kepala aja, oh bolanya kayak di kiri banget nih. Oh. Dikejar. Kelihatan tadi ya? Itu juga yang bikin bolanya jadi slice. Oh, karena position di kiri, gue ngejar begini. Kalau tadi better tuh. Begitu lu bilang biarin aja topping, udah nggak ada pikiran tuh, udah langsungnya der. Kalau topping beneran gimana? Itu topping beneran kan salah posisi. Toh, kalau posisi udah salah, Ya? harapannya ya di saat posisi udah salah ya biarin pukulannya salah. Soalnya kalau anything more than that, itu yang jadi banyak kompensasi, jadi slice apa segala macam. Wah, crowded lagi. Force-nya gede banget. 60%, 70%. Itulah kalau udah enak sekali, terus ngotot. Ayo. Nah, waktu tadi swing kosong, sticknya berasa kayak kelempar kanan kiri kan? Iya, Bukan diseret. bukan. Sticknya tuh kayak, Ah, nah, you losing that waktu ada bola. Itu yang bikin groundednya juga masih ada. nah, Itu kan topping.
Tapi rilisnya berasa dong. Ah, Badannya nggak berasa neken kan? ah. Bawa position aja geser kiri kanan dikit. Nah, you've been avoiding that kind of shot. Akhirnya digeprek. Nice. Itu dia. Nih, nyerempet fitting sedikit ya. Bisa jadi itu shaft terlalu lentur buat lu. Jadi meskipun kapasitas lu sebenarnya bisa ngegas, akan terhambat sama shaftnya yang keplek-keplek. Jujur aja sih, ini shaft ladies. Gue kan masih nggak tahu soal fitting. Waktu itu gue beli ini murah, under 1 juta lah. Ternyata shaft ladies. Terus apa yang gue lakukan supaya makin keras, gue potong. No comment. Ya udah, knowing kita ngomong shaft ladies, terang badan lu bakal create power lebih dari ladies ya. Ya, artinya nggak usah Lu turunin. Lah. Better. I mean, topping wise karena bolanya tadi posisinya kayak driver, gue biarin. Oke lah, tapi mungkin PR gue apa? Biar gue bisa di luar sini gue bisa latih, gue bisa full drill. PR gue apa? PR paling utama hari ini swing kosong 5 kali. Ah. Untuk recall kembali gripnya relax gimana, untuk recall kembali backswing rasanya seperti apa, release seperti apa, ground reaction force seperti apa, dan posisi kaki yang paling nyaman untuk lu sendiri seperti apa, biar ada yang namanya ground reaction force. Kalau kita nggak punya balance di kaki, ground reaction force akan lebih sulit keluar. Oke. Oke, ngerti. Last driver. Ini yang driver sebentar aja kali ya, karena ini udah Intip-intip lah. Ya, karena ini udah video ini mungkin ada sekitar 20 menit. Betul. Tapi nggak apa-apa, karena gue yakin lu semua di sana slicer Snookus pasti penasaran soal cara mukul stick-stick panjang nggak jelas ini. Jadi buat kita yang pemula-pemula, sekalian aja kita tanyain semua ya nggak? Oke, driver. Kita coba pukul dulu ya, dengan teknik yang tadi lu bilang. Betul. Nice. Kan bawaannya relax tuh. Ya. Dan ini satu hal yang gue paling notice. Lo di iron, badan muternya pas. Begitu megang hybrid wood, apalagi driver, itu putaran jadi tuh. Nah, swing 5 kali itu untuk mengcalibrate yourself. Oh. Karena sekarang kalau misalnya gue minta lo swing kosong, nggak mungkin sukarela lu. Karena lo udah nggak bisa menemukan keseimbangan. Malah balik lagi gue begini lagi ya? Iya. Matanya ke sono lagi. Episode 3. Betul. Kenapa begitu? Iron gue nggak ada masalah. Intention mau jauh. Oh. Nah, itu yang kita maksud. Every club swing harus rasanya sama. Seringkali kita kepancing kalau misalnya megang stick makin panjang, gue pengen gas lebih jauh. Akhirnya backswingnya jadi berlebih. Mengutamakan power ketimbang balance. Much better. Emang cocok sama nama channel ya? Kalau nggak slice, Hook. Makanya kalau misalnya langsung dapat lurus-lurus namanya straight and straight. sekali lagi ya. Tapi kayaknya feelingnya udah dapet deh. Gue barusan dapet. Nanya, ini shaft ladies bukan? Bukan. Woi, sembarangan Anda. Ini Steve. Oke. Wow.
Nah, bahas sedikit, itu pukulan terakhir rasanya paling rileks di antara semua. Iya betul. Gua nggak mikir karena abis ketawa gitu kan. Ah. Bodoh amat der. Nah, rasa bodo amat itu yang kita butuhin setiap kali ngayun. Yang Oh. dibilang jangan buru-buru kalau lagi mukul, itu lebih karena jangan buru-buru, kita prepare dulu setupnya, gripnya, posturnya, ball positionnya. Oh. Bukan berarti kita harus berhati-hati sepanjang jalan. Oh. Jadi kadang orang suka salah kaprah ya. Salah kaprah. Jadi yang dimaksud buru-buru itu setupnya belum pas, udah dihajar, kenanya pas, arahnya nggak tahu kemana. Tapi kalau kita hati-hati pas lagi ngayun, jatuh duluan sticknya, grounded. Nggak mau jatuh, ditarik ke atas, chicken wing, hook slice. Biasanya itu datangnya ya Tuh, dengar. Tuh, slices and hookers dari coachnya sendiri. Hati-hati, karena kalau nggak jadinya slice and hook. Ntar episode berikutnya namanya ganti, straight and straight. Amin. Min. Amin. Oke, sampai sini aja karena Lama juga ya. Iya, mungkin ini videonya udah 25 menit kali ya. Karena banyak yang harus dicerna dulu, jadi sampai sini aja. Mungkin topik berikutnya kita akan membahas soal yang tadi itu, cara benerin slice dan cara benerin hook. Jadi kalau misalnya slice and hookers sesuai namanya, kalau misalnya ada yang punya masalah di slice dan hook, nonton episode berikutnya. Tapi untuk kali ini, bagi yang penasaran cara mukul stick panjang, bisa ditonton tadi sampai habis. Dan kalau kalian sudah nonton sampai habis, jangan lupa klik like, subscribe, tulis di kolom komentar, karena Coach Bobby sendiri yang akan balas. Jadi bukan gue yang balas ya, yang dari kemarin tuh yang balas kolom komentar-komentar kalian itu bukan gue. Jadi ilmunya sudah pasti oke. Karena kalau gue yang balas, yang ada pukulan kalian grounded, topping, slice and hook. Gitu. Oke, sampai di sini aja. Thank you semuanya udah nonton. Ke Coach Bobby as always. Thank you. See you 5 kali. Bye.